dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dakwah, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau
temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya.
Tuhanku, bila hati kau Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, betapa besar kasih Allah dan betapa luas dan lebar kasih Allah itu, dan kasih Allah dianugerahkan di dalam kehidupan kita orang percaya. Mari kita ungkapkan dengan pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada manusia yang mengutus anaknya, ketika damai dengannya
sebagai pena, air laut sebagai dawat. Tiap orang menulisnya, tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat, tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Selain kami beribadah di dalam memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu, kami pun menjalani sakramen perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, pimpinlah, biarlah semua, baik di dalam pujian, baik di dalam firman yang Engkau berbicara kepada kami, dan melalui sakramen perjamuan kudus meneguhkan dan menguatkan iman kami, untuk kami terus menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia dalam mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, mari kita menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku sebagai ungkapan doa kita bahwa kita seringkali melukai hati orang lain, melukai hati suami kita, istri kita, keluarga kita. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang bergesa, pikiran dan tuturku bercerah, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Mari saudara kita merenungkan dan kita mengungkapkan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar di dalam tingkah ujar kami, di dalam ucapan tutur kata kami yang tidak semena, kami seringkali melukai hati kawan kami, melukai hati suami kami, melukai hati anak-anak kami, melukai hati istri kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami agar kami dapat terus seturut dengan kehendak-Mu. Amin.
Saudara yang terkasih, setelah kita mengalami pengampunan dari Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mengucapkan bersama-sama petunjuk hidup baru untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup yang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdiri sebagai umat Allah dan gereja dari segala zaman dan segala abad. Kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan diawali oleh Pak Herman yang menyanyikan lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi Mari kita menyanyikan bersama-sama Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalan. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu ya Tuhan untuk beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati kami, dan jikalau kami akan bersama-sama juga merayakan perjamuan kudus, Tuhan berkatilah kami. Kami mau menyerahkan juga untuk bulan misi, bulan Oktober ini, Tuhan kiranya Engkau akan berkati sehingga melalui bulan misi ini kami diingatkan akan perintah Tuhan supaya kami pergi memberitakan Injil. Dan kiranya Tuhan Engkau menuntun kami dengan firman-Mu, membawa kami kepada kebenaran dan jalan-Mu. Tuntunlah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan oleh manusia. Roh-Mu lah yang akan bekerja di tengah-tengah umat-Mu, menuntun kami semua di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah, dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Oktober ya. Setiap minggu pertama kita merayakan perjamuan kudus, dan bulan Oktober ini kita akan selalu mengingat untuk pelayanan misi ya. Saudara kalau lihat di dinding itu ada misionari-misionari, saudara boleh membaca catatan tulisan di bawahnya ya, tentang bagaimana Tuhan memakai mereka menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini di minggu yang pertama ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan tentang sejarah kita. Kitanya itu adalah gereja ya. Sejarah kita sebagai gereja itu adalah sebuah sejarah gerakan ya, bukan sejarah pertumbuhan gedung atau gitu, tapi sebuah gerakan ya. Firman Tuhan akan kita baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa baca ya itu ya, kelihatan ya. Mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, nama gereja kita itu adalah GKA Immanuel. Ya, memang GKA Immanuel ada dua ya. Satu di Malang, satu di Lawang ya. Bedanya adalah kalau yang di Malang tuh M-nya 2. Begitu saya juga perlu perhatikan itu ya. Kalau GKA Immanuel yang di Lawang itu M-nya cuma 1 ya. Kalau yang di Malang nih Immanuel. Saudara-saudara, apa artinya Immanuel? Ada yang tahu artinya apa? Tuhan beserta kita ya. Dari mana kata Immanuel itu diambil, tahu enggak?
Dari mana? Ada yang tahu? Immanuel tuh diambil dari mana? Itu namanya Tuhan Yesus, ya. Diambil dari Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Ketika malaikat itu menampakkan diri pada Yusuf, dia berkata, "Yusuf, jangan ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrimu, ya. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus, ya. Dan engkau akan menamai dia Immanuel, yang artinya adalah Tuhan beserta kita." Nah, saudara-saudara, Immanuel itu diambil dari Matius pasal 1 yang menyatakan bahwa Allah itu menyertai kita. Nah, itu ya, Yesus Kristus. Dan kalimat itu yang kemudian diulang oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28, perhatikan ya, Matius pasal 1 itu malaikat memberikan nama Immanuel. Matius 28 Tuhan Yesus berkata begini, "Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka," gitu ya. "Dan ketahuilah," Matius 28 ayat 20, ayat yang terakhir dari Injil Matius berkata begini, "Dan ketahuilah, aku Immanuel ini menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Saudara, Injil Matius dibuka dengan Immanuel, ditutup dengan Immanuel, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara tahu enggak? Yang penting dari sini adalah perhatikan konteksnya, ya. Karena kita merasa Immanuel itu, wah, bersyukur ya Tuhan beserta saya. Tapi saudara perhatikan ya, perintah nama itu diberikan ketika Yusuf itu diutus oleh malaikat, "Ambillah Maria, terimalah anakmu itu, dan dialah yang menjadi tanda bahwa Allah itu melawat umatnya." Ya. Dan terakhir, kalau saudara perhatikan, mengapa Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu"? Waktu kamu pergi memberitakan Injil, memberitahu dunia bahwa Allah itu melawat umatnya. Saudara-saudara sekalian, Immanuel itu seharusnya memberitahu kita bahwa kita ini harus pergi. Karena di dalam pergi memberitakan Injil itulah sesungguhnya kalimat itu muncul. "Aku menyertai kamu." Bukan untuk duduk di sini, tapi untuk pergi memberitakan Injil. Saudara-saudara, gereja itu ya, itulah sesungguhnya tugasnya, yaitu pergi memberitakan Injil. Ya, dalam Alkitab kita mengerti bahwa gereja adalah umat Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri melalui janji yang pertama itu Abraham. "Abraham, aku akan berikan kamu 3 hal. Kamu akan dapat keturunan, kamu akan dapat tanah Kanaan," ya. Yang ketiga, "Olehmu semua bangsa akan diberkati." Nah, 3 itu ya. Dan kemudian olehmu semua bangsa akan diberkati itu sesungguhnya adalah, belum saya nyalakan teman-teman. Sesungguhnya adalah oleh satu keturunan itu, ya, bukan keturunan-keturunan yang banyak, tapi satu keturunan. Mari kita baca sama-sama Galatia 3 ayat 16. 1, 2, 3. "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus." Saudara-saudara, kita akan, ini adalah apa yang dikatakan di Perjanjian Baru Galatia yang mengutip Kejadian 3 ayat 15, ya, oleh dan keturunanmu akan menginjak kaki ular itu ya. Keturunan itu satu orang. Hu itu ya. Bahasa Ibrani itu hu, yang artinya kalau bahasa Inggris jadi he gitu ya. Satu kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki ya. Satu orang. Keturunan itu adalah Kristus ya. Dan kemudian kita nanti mengerti bahwa janji itu diulang kepada Abraham di Kejadian 12 dan Kejadian 22 ya. Dan itulah yang kemudian membawa gereja itu mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat, keturunan yang olehnya seluruh bangsa, semua bangsa akan diberkati. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati bagi kita, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, dan sebelum dia naik ke surga dia memberi pesan itu,
pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, orang-orang yang percaya kepadaku, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga, dan kemudian dimulailah pelayanan sejarah gereja itu. Ya, nah saudara-saudara, Lukas mencatat kisah para rasul itu sebagai sebuah gerakan yang dimulai oleh 12 orang yang kemudian mendengarkan perintah Tuhan itu lalu berkumpul dengan 120 orang, dan kemudian mereka menunggu gereja, menunggu peristiwa Pentakosta, dan setelah itu saudara-saudara, kemudian mereka memberitakan Injil. Ya, setelah Pentakosta ada 3.000 orang bertobat, dan kemudian setelah itu setelah Petrus menyampaikan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di depan di pintu gerbang indah itu ya, ketika dia datang terkenal kan satu lagu yang mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah itu ya. Lalu orang yang sudah lumpuh sejak lahir, umurnya sudah lebih dari 40 tahun, bayangkan saudara ya, orang lumpuh 40 tahun itu kakinya kayak apa? Pasti kecil, tidak ada ototnya, tapi dalam nama Yesus bangun dia ya. Dan kemudian 2.000 orang lagi bertobat, dan gereja itu dimulai dengan sekitar 5.120 orang begitu loh ya. Karena 120 orang yang mula-mula itu kemudian mereka bertumbuh. Kita mengenal kemudian gerakan-gerakan pelayanan jemaat yang mula-mula, saya sudah cerita tadi bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran, dalam doa, dalam memecah roti, dalam saling mengasihi, dan kemudian mereka mengalami aniaya. Gereja tersebar ke mana-mana. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan kemudian menuntun gerejanya, membuat gerakan yang luar biasa itu ya. Saudara, yang pertama, saudara-saudara, awal mulanya itulah gerakan pertumbuhan gereja yang luar biasa ya. Gerakan pertumbuhan gereja yang luar biasa. Saudara-saudara, kita menarik ya. Sejak penganiayaan kepada Stefanus ya, pasal 7 itu Stefanus dilempari batu, dihukum mati, lalu dikatakan bahwa gereja itu mengalami aniaya. Mari kita baca sama-sama 1b dan 4 ini ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Berikutnya, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara, ini penganiayaan ya. Ini penganiayaan yang pertama yang dialami Stefanus. Orang-orang yang tersebar itu kenapa? Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea Samaria itu. Kenapa tersebar? Lari dari penganiayaan. Mereka menghindarkan diri dari pembunuhan. Nanti kita tahu Paulus itu mengejar mereka sampai ke Damsyik gitu ya. Damaskus itu di luar Yerusalem, di luar Israel, ya, di Suriah. Hari ini di Syria itu ya. Nah, mereka itu dikejar sampai sana dan mereka lari. Tapi yang menarik saudara-saudara ya, ayat itu mengatakan waktu mereka lari mereka tidak sembunyi. Mereka memberitakan Injil. Jadi orang-orang ini sebetulnya bagaimana? Lari ketakutan sembunyi-sembunyi atau lari memberitakan Injil? Saudara-saudara, mereka memang lari dari Yerusalem, keluar kota Yerusalem, tapi orang-orang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Orang-orang yang kumpul di Yerusalem itu kan hari Pentakosta itu kan, ada orang-orang Yahudi yang dari mana-mana ke Yerusalem. Tapi kemudian karena peristiwa Stefanus mereka dikejar, mereka pulang. Mereka berpikir di Yerusalem ini membahayakan, mereka pulang. Tapi waktu di rumah mereka memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, lalu timbullah ini ya, saudara-saudara tahu. Ini saya tahu, saya bisa kelihatan enggak teman-teman ya. Saudara-saudara, kalau kita lihat kurang jelas kali ya, tapi enggak apa-apa deh ya. Ini ya, yang merah-merah ini adalah
gereja-gereja yang muncul di 100 tahun pertama. Ya, jadi mereka teraniaya itu kan Stefanus itu kan sekitar tahun 40-an begitu ya. 30-40 setelah Tuhan Yesus disalib 30-40. Lalu mereka melarikan diri ke kota-kotanya dan lihatlah pada waktu itu muncul sampai ke ini dia. Muncul dari Israel itu, kemudian muncullah gereja di Syria, di Libanon, di Siprus, di Turki, di Bulgaria, sekarang namanya Bulgaria itu ya, Makedonia itu ya. Lalu di Albania, di Yunani, di Italia, di Libya, saudara, di selat, di Afrika, di Libya, dan di Mesir. Wow. Dalam 70 tahun, sekitar 60 tahun itu, dalam masa penganiayaan yang besar itu, gereja-gereja itu justru muncul di hampir di seluruh Eropa dan Afrika Barat, ya. Sampai tahun 300, saudara-saudara, mereka itu mengalami penganiayaan yang luar biasa dari 11 raja Romawi, mulai dari Kaisar Nero sampai yang terakhir itu adalah Kaisar Dioklesius itu, Dioklesian itu ya. Saudara-saudara, katanya orang-orang Kristen ditangkepi, mereka sembunyi di katakom-katakombe itu ya, bersembunyi di kuburan-kuburan sebetulnya. Mereka ibadah di situ, ditangkepi, dikasih makan ke singa-singa di arena. Mereka dibakar hidup-hidup, dijadikan obor ya, dibakar hidup-hidup. Mereka dianiaya, disiksa. Dioklesius mengatakan, saya akan menghabiskan seluruh orang Kristen. Tahun 300 itu. Saudara tahu tahun 300 ini yang terjadi. Penyebaran gereja pada akhir abad ketiga. Yang merah-merah itu semua adalah gereja. Lihat. Jadi di tengah penganiayaan itu justru ada ribuan orang. Sehingga pada satu kali ketika kemudian siapa ini? Belum ya. Ada tadi satu kali ada Konstantin, ya maaf ya. Tahun 312 Konstantinus itu menjadi raja Romawi yang jadi Kristen. Katanya muncullah 100 sekian uskup. Uskup itu pemimpin gereja. Jadi satu gereja yang ada di wilayah itu. Saudara-saudara, dalam masa penganiayaan itu orang-orang Kristen itu tidak melawan. Mereka pergi menceritakan kasih Tuhan kemana-mana. Dan pada akhir abad yang ketiga terjadilah ini. Nah saudara, menarik ya gini ya, Lukas itu menyoroti, kok bisa gitu ya? Karena ada pandangan dan cara bermisi gereja yang mula-mula itu, saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ini dia ya. Saudara-saudara, ini sebuah contoh ya. Ini cara pandang mereka. Efesus, ini cerita di kota Efesus. Waduh, enggak kelihatan tuh ya. Lingkaran saya yang merah itu ya. Itu Efesus. Kelihatan kota Efesus? Mestinya saya mesti kuning lingkarannya itu ya, enggak apa deh. Nah, itu di kota Efesus. Ceritanya begini. Satu kali di pasal 19 itu Paulus itu pergi ke kota Efesus ya. Dan kemudian dikatakan pada waktu itu dan ketika Paulus datang ke kota Efesus, dia menumpangkan tangan atas mereka lalu membaptis mereka. Nah, mereka itu cuma dapat baptisan Yohanes katanya gitu ya. Lalu mereka ditumpangin tangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kayak kalau kita tuh CD gitu loh ya. Jadi enggak dibaptis ulang tuh orang-orang, di CD gitu ya. Lalu turunlah Roh Kudus ya ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Perhatikan ya. 12 orang cuma di Efesus ya. Lalu selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ, mengajar dengan berani dan kemudian dia meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Terus Paulus setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah ini ya, perpustakaan Tiranus tuh, ruang kuliah Tiranus ini ya. Hal itu dilakukannya selama 2 tahun. Perhatikan ya. Sehingga semua penduduk Asia, mana itu Asia? Itu merah semua ini ya. Seluruh Asia itu, Paulus di situ di Efesus ini, ya. Tapi seluruh penduduk Asia
mendengar firman Tuhan. Loh, kok bisa? 12 orang, saudara. Dimulainya 3 bulan diajari. Lalu Paulus ngajar di Tiranus 2 tahun. Bener ya, 2 tahun. Seluruh Asia dengar firman Tuhan. Kenapa? Sebab orang-orang yang diajari itu loh yang pergi memberitakan Injil. Sama dengan orang-orang yang lari dari Yerusalem itu memberitakan Injil. Ini sebuah contohnya, saudara. Ya, contohnya ya. Saudara-saudara, kemudian dikatakan ini tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan begini, dia berkata, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dikerjakan Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, lihat ya, firman Tuhan bergema bukannya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat tersebar imanmu. Saudara-saudara, dari sini kita mengerti bahwa orang-orang itu, penginjilan pertama itu bukan dilakukan oleh Paulus, Petrus gitu, tetapi oleh semua jemaat ini loh pergi. Dan mereka itu mendirikan gereja-gereja. Paulus dan orang di Yerusalem dengar di Antioquia ada orang-orang yang percaya Tuhan. Lalu diutuslah Paulus dan Barnabas ke sana. Paulus dan Barnabas ke sana dan menemukan orang di Antioquia itu. Mereka tinggal dan mengajar. Lalu Antioquia jadi gereja besar. Kemudian mereka mengutus Paulus dan Barnabas pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Waktu itu ya, sampai ke Roma. Nah, saudara-saudara, siapa yang memulai gereja pos PI-nya itu? Bukan hamba Tuhan, bukan. Tetapi jemaat yang percaya pada Yesus itu, kemudian hatinya berkobar-kobar, menceritakan Yesus sang juru selamat itu. Saudara-saudara sekalian, Lukas mencatat gereja mula-mula itulah pertumbuhan sebuah gerakan. Bukan gedung, bukan pengajaran, tapi gerakan. Dari mana gerakan itu? Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara saya rindu sekali kita sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan ya. Roh Kudus itu menggerakkan. Saudara kalau perhatikan ini ya, saya enggak klik bolak-balik ya. Kalau kita membaca kisah para rasul catatan Lukas itu, saudara akan membaca kayak gini. Kisah pasal 1 dan pasal 2 itu adalah pelayanan di Yerusalem oleh para rasul. Tapi mulai pasal 3 dan keempat lalu fokus pada Petrus dan Yohanes. Ya. Nanti kalau sampai pasal 8 itu nanti ditambahi Filipus, lalu Stefanus, 2 orang diaken yang bukan rasul sebetulnya. Nah, 2 orang ini memberitakan Injil. Yang lain kemana? Matius mana? Yang lain mana? Matius, siapa lagi ya? Murid-murid yang lain ya? Siapa sih? Simeon gitu ya? Kemana semua? Ya ada, saudara. Tetapi yang ditulis dicatat adalah orang-orang yang bergerak itu. Mulai pasal 9 Paulus bertobat. Ya. Tapi pasal 9 10 itu kemudian fokusnya pada Petrus yang beritakan firman Tuhan kepada orang di luar Yerusalem, yaitu di Kaisarea. Kalau nanti kita perhatikan Stefanus dan Filipus itu ke Samaria, ya. Lalu ke Kaisarea itu Yudea, Samaria, begitu ya. Itu mereka memberitakan Injil pada Cornelius, orang Romawi yang menjadi orang Kristen yang pertama percaya. Dan kemudian kalau kita mulai baca pasal 13 sampai terakhir, kita akan mengerti bahwa kemudian fokus tulisan Lukas itu pada pelayanan Paulus kepada seluruh bangsa-bangsa yang waktu itu dianggap kafir gitu ya, yang bukan orang Yahudi, orang-orang Yunani. Saudara-saudara, Lukas memahami pentingnya kekristenan itu sebagai sebuah gerakan. Jadi bukan hanya terkonsentrasi pada mereka, dan jadi ia hanya menulis konsentrasinya pada bagaimana Injil itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Apakah waktu Paulus memberitakan Injil pada bangsa-bangsa, Petrus diem aja, Matius diem aja,
dan sebagainya. Enggak, saudara, mereka juga memberitakan Injil. Tetapi ujung tombaknya Tuhan menuntun Lukas untuk menulis apa yang dilakukan oleh Paulus. Saudara-saudara, ini memberitahukan kepada kita, sesungguhnya kita ini ada mau ngapain GKA Immanuel Malang ini? Mau membangun gereja dengan gedung yang besar, dengan ruang ibadah yang indah, dengan apa enggak tahu ya, alat-alat pelayanan yang bagus, ataukah kita berada dalam gerakan itu? Saudara, saya mengajak teman-teman untuk perhatikan ini ya. Lalu sejarah itu mencatat, saudara-saudara, ada kemunduran. Kapan kita itu mundur? Pemberitaan yang luar biasa itu kapan mundur? Justru waktu ada seorang kaisar Romawi namanya Konstantin yang pada tahun 312 menjadi Kristen. Saya udah cerita ya tentang In Hoc Signo, itu tahu? Masih ingat? IHS, kalau kalian saudara baca ke gereja Ijen itu, gereja Katolik Jalan Ijen, di atas ada IHS. Apa itu In Hoc Signo? Katanya si Konstantin ini mimpi waktu dia perang ya, orang Romawi sesama kaisar itu perang berantem sendiri, dan kemudian dia hampir kalah di Bizantium ya dia. Nah, dia mimpi malam hari. Mimpi apa? Dia lihat langit, kemudian ada tanda salib. Lalu dia mendengar suara In Hoc Signo gitu ya, yang artinya di dalam tanda ini. Konstantin dibangun, apa ini tandanya itu kan? Saya ingat cerita itu ya. Lalu dia pasang tanda salib di semua tameng para juridnya. Saudara kalau lihat tameng-tameng zaman dulu ada tanda salib itu kan? Itu katanya si Konstantin ini ya. Lalu mereka perang dan menang. Setelah menang, Konstantin tanya, ini tanda apa sih ini gitu. Lalu dikasih tahu, itu orang Kristen. Suruh sini pendeta Kristen. Lalu datanglah pendeta Kristen bertemu dengan ya dulu dia termasuk penganiaya juga ya, karena 11 raja sebelum dia itu menganiaya orang Kristen dengan hebat. Lalu dia bertobat jadi Kristen. Sejak Konstantin menjadi Kristen, saudara-saudara, lalu muncullah nominalisme menyebar ke semua gereja. Apa itu nominalisme? Jadi orang jadi Kristen bukan lagi karena bertobat, karena percaya Tuhan Yesus, tapi karena raja itu mendekretkan Romawi harus jadi Kristen. Gereja dibiayai negara, pendeta-pendeta dibayari negara, ya. Terus didirikan gereja-gereja besar. Saya melihat sejarah dan Alkitab, saudara, betul itu waktu itu juga muncul gereja-gereja. Tetapi yang berbeda adalah gini, munculnya gereja-gereja itu tidak meluas, tetap di wilayah yang tadi, cuma jadi lebih gede sebab didukung oleh pemerintah. Orang jadi Kristen karena nominalisme, bukan lagi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mesti hati-hati ini. Bisa jadi anak-anak kita, keluarga kita jadi Kristen bukan karena terima Tuhan Yesus, tapi karena ikut orang tua kita, karena enak di gereja, ada pengaruh. Saudara-saudara, gerejanya Presiden Amerika itu selalu penuh. Semua orang mau jabatan tangan sama Presiden Amerika, misalnya kayak gitu ya. Semua mau kenalan, dapat proyek. Ya saudara-saudara, itu yang terjadi kan. Saudara-saudara, kemudian muncullah, nah ini penting bagi kita, perbedaan antara tokoh agama dan ini muncul pertama kali istilah kaum awam yang tidak ada di Alkitab. Saudara-saudara, pendeta-pendeta katanya kemudian para pendeta dan gembala jemaat melakukan pekerjaan pelayanan yang kemudian terutama menjadi administrator, mengatur gereja. Sementara kaum awamnya itu menjadi pengikut-pengikut yang setia, ya, dan semakin tidak aktif. Gereja menjadi seperti sebuah organisasi daripada sebuah organisme yang hidup. Saudara, ini saya baca tulisannya Mark Cisman ya. Saudara-saudara, mari kita ingat ini baik-baik. Kemunduran ketika orang itu mulai membedakan. Kemunduran ketika semua orang merasa itu tugasnya. Siapa yang jadi murid Yesus itu? Orang Kristen mula-mula itu ya,
100 tahun pertama sampai 300 tahun pertama menyebar ke seluruh dunia. Rasulnya berapa? 12. Tapi kenapa mereka begitu banyak? Sebab mereka menjadi murid Kristus. Sementara pada waktu Kekaisaran Romawi menjadi gereja, saudara, maka mulailah muncul kaum awam itu. Dan itulah kemunduran, saudara-saudara. Selalu semangat penginjilan semakin, semangat misi semakin turun. Saudara-saudara, berapa banyak kita ini yang semangat untuk memberitakan Injil. Tidak usah jauh-jauh pada anakmu, pada keluargamu dulu. Terus saya bagaimana menginjili batik? Nah, kalau kamu semangat ya ayo belajar misalnya gitu ya, atau metode yang lain. Belajar firman Tuhan, belajar menginjili. Tapi kan kadang-kadang kita mau gini loh, batik aja yang datang, wis yo, gitu loh ya. Sampai saya bilang gini, oke, aku datang wis. Ayo ajakan keluargamu gitu ya. Kapan? Misalnya lah kamu ulang tahun, undangan dulur-dulurmu, ya toh ulang tahun kan datang. Undangan saya, gitu kan? Lalu saya akan cerita, gitu kan? Tapi sebenarnya bener enggak, saudara-saudara? Enggak lah. Sing lebih bener itu adalah saudara-saudara yang mendoakan mereka, menceritakan kesaksian hidupmu sebagai pengikut Kristus itu. Yang bener tuh gitu, saudara-saudara. Dan itulah yang kehilangan semangat. Saya sampai ngadain bulan misi ya. Kenapa saudara? Ya karena masih diingetin gitu ya, kehilangan semangat kita ini untuk bermisi. Sungguhan ya. Itu yang terjadi saudara-saudara ya. Tapi kita bersyukur, Tuhan itu baik dan rencananya itu pasti terjadi. Saya tidak bisa cerita panjang lebar, tapi saya langsung ya. Kemudian pada akhir abad ke-18, tahun 1800, saya lupa tahun 1200 sekian ya, muncullah ada seorang tukang sepatu. Perhatikan sekali lagi ya, ini bukan pendeta saudara, tukang sepatu, namanya William Carey. Nih gambar yang di sana itu ya, saudara boleh baca tuh ya. Itu tahunnya tuh tahun berapa loh Sulijo? 1761 ya. William Carey kemudian menantang gerejanya. Mari kita memberitakan Injil. Pendetanya bilang gini, jangan aneh-aneh ya, kita masih banyak kerjaan di sini. Lalu William Carey itu pulang dan kemudian dia membuka peta dunia. Dia berdoa di atas peta itu, Tuhan, tuntunlah saya seorang diri, ya apa menyangkau dunia. Tapi dia berdoa saudara, dan Roh Kudus sekali lagi membuat sebuah gerakan. Dia kemudian memulai mengajak saudara-saudara membangun sebuah pelayanan, berdoa bagi India. Kita ingat ya, sampai abad ketiga itu cuma Afrika Barat paling jauh ya, Eropa, Afrika Barat sudah sama Israel dan Timur Tengah itu. Lalu William Carey berdoa bagi India, dan kemudian dia pergi sendiri ke sana. Orang menganggap dia bodoh, tapi kemudian itulah abad keemasan gerakan gereja Kristen Protestan ke seluruh dunia. Banyak orang melayani. Dan abad 20 terjadi pertumbuhan fenomenal misi gereja tahun 1950-an sampai sekian itu. Saudara-saudara perhatikan ini. Itu yang merah. Ini adalah abad pertama sampai abad ke-18. Ya, ini Palestina dan terus kemudian Eropa, terus mungkin Afrika Barat sebelah sini. Tapi ada sedikit satu ini ke sebelah sini ya. Nah gitu. Tetapi yang biru ini saudara, itu adalah dimulai pada abad ke-18 itu. Jadi dalam 200 tahun ini saudara-saudara, kemudian gereja non barat itu sekarang menjadi sekitar 80% dari semua orang Kristen Injil di seluruh dunia. 200 tahun, 1800 tahun itu cuma yang merah ini. Gerakan Roh Tuhan. Saudara-saudara kita ada di sini.
juga karena ada seorang yang bernama William Carey itu, yang seorang diri berdoa bagi dunia. Bagaimana mungkin? Tapi kalau roh Tuhan bekerja, itu yang terjadi. Ya, saudara-saudara, ini data tahun 2020 ya. Saya tulis 2020 karena saya ambil catatan itu di 2020, bukan hari ini ya. Tapi ya kira-kira mungkin tidak terlalu banyak berbeda. Setelah ini kita akan mengadakan persembahan untuk pelayanan misi ya. Nanti saya akan sharing tentang LPMI. Nanti ya, tidak panjang dulu ya. Kita akan terlibat, kita akan berikan persembahan sepanjang bulan misi ini. Barangkali yang kita berikan tidak banyak, tapi kita akan juga berdoa bagi mereka. Terlibat. Kemarin kita berdoa juga, kiranya di antara saudara-saudara yang pergi diutus untuk melayani misi, melihat kepentingan ini, melihat kasih Tuhan yang besar itu yang harusnya dinyatakan pada bangsa-bangsa. Mau enggak kita terlibat? Mau enggak kita bersemangat? Kalau saudara hari ini berkata, saya mau ambil bagian dalam gerakan Tuhan itu rahasianya. Mari masuk dalam pemuritan. Tidak akan ada gerakan tanpa saudara tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Kamu akan pergi membawa buah-buah. Mari kita menjadi murid Kristus. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Setiap Selasa itu ada PA, saudara, saya berusaha untuk secara rutin rekaman gitu ya. Saya berharap saudara boleh belajar firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan menggerakkanmu untuk melihat hati Tuhan yang mengasihi orang berdosa itu. Dan begitulah kiranya kita membuat hidup kita ini memuliakan Tuhan. Suatu hari kita pulang ke sorga. Saudara nyesel apa enggak? Bergantung dari keputusanmu sekarang ini, waktu masih hidup. Harta kita bisa banyak, rumah kita bisa besar, ya, kekuasaan kita bisa hebat, kepandaian kita bisa luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mati, semua tidak ada artinya. Tetapi kalau engkau memuliakan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, suatu hari kita pulang ke sorga, kamu akan ketemu orang-orang yang kamu tidak kenal, berkata, Pak Tik, terima kasih. Loh, siapa? Saya dulu adalah seorang yang di Kalimantan. Waktu kamu mendengar Injil diberitakan di gerejamu, engkau memberikan persembahan. Persembahan itu dibawa untuk memberitakan Injil ke desaku. Dan sekarang aku di sorga. Terima kasih. Itu baru harta yang berharga. Bersyukurkah kita nanti di sorga? Putuskanlah hari ini untuk terlibat di dalam gerakan Allah yang berjalan di dalam sejarah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena ketika kami membaca firman-Mu, sungguh kami diingatkan betapa Engkau baik. Kami mengaku sebagai gereja betapa sering kami melangkah dalam jalan kami sendiri. Kami lupa bahwa kami itu mesti menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi, sampai genap orang percaya saat Engkau akan datang kembali. Tuhan, tuntunlah kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Setiap kali kami menerima perjamuan ini, kami diingatkan Engkau sudah meninggalkan kemuliaan-Mu di sorga, datang ke dalam dunia, menyelamatkan kami orang berdosa. Engkau menyerahkan tubuh-Mu dipecahkan bagi kami. Engkau menyerahkan darah-Mu dicurahkan bagi keselamatan kami. Kami mengucap syukur, tapi kami berdoa, berikanlah kami hati seperti hati-Mu, supaya kami belajar juga mengasihi sama kami seperti-Mu. Dan biarlah Tuhan, di dalam tuntunan kuasa-Mu, di dalam Roh Kudus yang bekerja di tengah gereja-Mu, kami juga pergi membawa kasih ini kepada sesama kami. Keselamatan bagi orang-orang berdosa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang teman-teman majelis untuk bersama-sama ke depan menyiapkan meja perjamuan, dan mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ingatlah Aku. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah pecahan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu, lakukanlah untuk mengenangku, mengenangku. Mari kita berdiri bersama-sama. Pada malam Tuhanku dikhianati, ia berdoa kepada Bapa, singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengingatku, mengingatku. Musik akan mainkan lagu ini satu kali. Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu kepadanya, pergumulanmu kepadanya. Tuhan mengasihimu. Pada malam aku berasa bimbang, Engkau datang menguatkan aku. Saat menerima darah dan tubuh-Mu, saat renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, mengingatku. Tuhan mengingatku. Mari kita berdoa. Akan kami lakukan ya Tuhan apa yang Kau perintahkan kepada kami sebelum Engkau naik ke surga, supaya setiap kali kami bertemu, kami melakukan perjamuan ini untuk mengingat Tuhan, mengingat Engkau Juru Selamat, mengingat Engkau Immanuel,
yang menyertai kami. Supaya dalam pergumulan kami, dalam aniaya, dalam kesukaran yang kami lewati, kami selalu dikuatkan dan ingat kepada Engkau yang lebih dahulu sudah menderita bagi kami. Berikanlah kami hati yang mengampuni. Berikanlah kami hati yang mengasihi. Berikanlah kami hati-Mu. Dan kiranya perjamuan kudus yang kami nikmati hari ini menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Perjamuan kudus sebetulnya diperuntukkan bagi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, harap saudara-saudara yang belum dibaptis bersabar. Silakan mengikuti katekisasi. Minggu depan kita akan memulai katekisasi kembali. Silakan mendaftarkan diri. Saudara boleh ikut katekisasi, nanti akan menerima baptisan kudus, dan setelah saudara dibaptis, kita boleh menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama. Tetapi untuk semua saudara-saudara yang sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari gereja manapun juga, mari kita menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama. Sebab di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Kita ini adalah umat gembalaannya. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, dan setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan, Juru Selamat kita bagi kita ini, sampai Ia datang kembali. Saudara-saudara silakan mengambil roti dan anggur dengan berdiri dengan hormat, dan setelah itu silakan duduk. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bersyukur sudah mengikuti ibadah di dalam pagi hari ini, mengikuti perjamuan kudus dan mengingatkan untuk kita sebagai umat Tuhan di dalam memberitakan Injil. Saat ini kita mengungkapkan syukur kita untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Untuk bagi yang mengikuti ibadah online dapat mentransfer persembahannya ke rekening gereja, dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara dapat meletakkannya akan diedarkan oleh majelis kantong kolektor. Dan kali ini persembahan ada dua, yaitu amplop untuk gereja, persembahan untuk gereja, dan juga ada satu amplop putih untuk persembahan misi. Dan minggu ini persembahan ini akan diberikan untuk mendukung pelayanan misi ke lembaga LPMI. Mari kita menyanyikan lagu Mereka Perlukan sambil majelis mengedarkan kantong kolektor.
sejati. Mereka perlukan Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. tiada lebih berharga dari yang Dia. Kasih-Nya mencelikkan, buatku mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Tidakkah kau sadari? Tidakkah kau Ya, saudara-saudara sebelum berdoa saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang LPMI. Hari ini kita memberikan persembahan untuk pelayanan saudara-saudara kita LPMI, yaitu Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, yang di dunia namanya Campus Crusade for Christ. Didirikan Tiap hari ku teka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang.
kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat Tuhan menyertai saudara-saudara. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, menuntun hidupmu memuliakan Tuhan, menuntun hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mungkin saya beritahukan jangan pulang dulu. Ada ya nanti ya udah siapkan depan ya. Kita berterima kasih hari ini ada 2 orang jemaat yang memberikan persembahan nasi kotak ya untuk saudara-saudara semua ya, sebagai ucapan syukur mereka. Nah, nanti akan dibagikan oleh teman-teman petugas di pintu keluar ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sahabat yang sudah memberikan persembahan. Nah, kedua, saya mau mengucapkan selamat datang kalau hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali datang?
Nggak ada ya? Oh, selamat datang Ibu. Ya, ya, boleh memperkenalkan namanya? Oh ya, Ibu Revi. Ya, oh dari Bali. Selamat datang ya. Bersyukur bisa beribadah bersama-sama, dan kalau barangkali masih tinggal di Malang cukup lama, mari bisa bersama-sama beribadah pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya. Kemudian warta selanjutnya, saudara-saudara, saya ingatkan kita ada doa pagi setiap Senin sampai Sabtu ya. Jumlahnya belum bertambah-tambah nih teman-teman ya. Saya berharap teman-teman boleh mengajak teman-teman yang lain untuk setiap pagi berdoa. Saya percaya di dalam doa itulah kita akan bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan ya. Lalu setiap Selasa ada PA, dan kali ini PA kita sudah sampai pada Kisah Rasul pasal 8 ya. Nah, saudara nanti perhatikan ini di dalam Kisah Rasul 8 ada cerita tentang bagaimana Roh Tuhan itu menuntun Filipius untuk memberitakan Injil pada seorang Ethiopia. Nah, ya, itu yang nanti akan menjadi orang pertama yang memberitakan Injil ke Afrika ya. Kita akan bahas bagian itu pasal 8 ayat 26 sampai 40 ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa misi yang akan dipimpin oleh Lausa Margaret pada hari Selasa jam 7. Dan kemudian hari Rebo ada persekutuan wilayah. Ya, perhatikan saudara-saudara, wilayah utara ada di rumah Ibu Picu, wilayah barat ada di rumah Bapak Suryanto, wilayah selatan ada di Depot Baru Rasa ya. Ya, yang jadi tuan rumah adalah Bapak Swibing ya, dan Ibu Yap Yin Yin. Tuhan berkati untuk persekutuan wilayah kita. Silakan saling mengajak ya untuk bersama-sama bersekutu. Kemudian hari Kamis ada persekutuan Komisi Wanita jam 5 sore. Wanita sebagai agen khusus ya, FBI ini saudara ya, yang nanti saya yang akan pimpin ya. Kita bersekutu bersama-sama. Kemudian minggu depan ibadah umum akan dilayani oleh penginjil Suryanto. Kita akan meneruskan pembicaraan kita tentang misi, yaitu tentang bicara tentang pelayanan semua orang percaya. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana mereka melayani. Nanti kita akan melihat bagaimana detil-detilnya ya. Pelayanan semua orang percaya. Ya, dan kita akan berdoa bersama-sama minggu depan untuk pelayanan misi WEC internasional. Saudara kalau melihat di gambar itu ada gambar City Stad itu yang di ujung kanan. Itulah pendiri dari WEC. Minggu depan kita akan berdoa bagi pelayanan mereka. Baik, terima kasih. Demikian, ada yang lain? Oh ya, maaf saya kelupaan. Saudara-saudara, Majelis GKA Immanuel Malang telah menerima permohonan dari Saudari Elina Jade untuk menjadi anggota Jemaat GKA Immanuel Malang. Ya, Saudari Elina telah dibaptis di Gereja Mawar Syaron, Surabaya, dan sudah beribadah bersama-sama kita cukup lama ya. Lebih 10 tahun mungkin udah ya. Jadi tapi baru sekarang akan jadi pindah anggota, dan selamat datang untuk Ibu Elina Jade yang bergabung bersama-sama dengan kita ya. Boleh berdiri Bu Elina ya, kita berikan tepuk tangan ya. Saya kira saya enggak usah bilang kalau tidak ada keberatan begitu ya, karena Bu Elina udah lebih dari 10 tahun ya bersama-sama dengan kita ya, dan biasanya melayani untuk LCD ya. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oh, satu lagi saudara-saudara, diingatkan minggu depan kita minggu kedua ada persembahan diakonia untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya kira itu ya seluruh warta kita. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan kita beribadah bersama lagi. Tuhan Yesus memberkati.